Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Safira. Kalian bisa panggil Tria ataupun Vira. Dari kelas PPLG 1. Memiliki kompetensi keahlian di bidang PPLG dan berasal dari sekolah SMK Musuda Perbaungan. Beradanya saya di sini ingin mempresentasikan terkait pembahasan materi ilmu pengetahuan alam dan sosial di bab 1 terkait lingkungan hidup dan sekitarnya. Pertama, mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, bernapas, kegiatan menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kedua, bergerak, tindakan berpindah tempat ataupun posisi, terdiri atas bergerak secara pasif dan bergerak secara aktif. Ketiga, berkembang biak, terbagi atas secara seksual atau secara kawin dan aseksual tanpa harus kawin, dengan tujuan mewarisi keturunan para makhluk hidup. Keempat, adaptasi, cara menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup yang terbagi atas fisiologi dan morfologi. Kelima, memerlukan nutrisi, membutuhkan makanan dan zat-zat untuk membantu kerja tubuh. Keenam, tumbuh dan berkembang, proses menuju kematangan ataupun kedewasaan. Ketujuh, peka perangsang, kemampuan makhluk hidup untuk merespon sesuatu atau memberikan reaksi. Kedelapan adalah mengeluarkan zat sisa, proses pengeluaran zat buangan yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Masuk ke materi mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat diartikan keseluruhan ruang dan faktor dalam kondisi yang meliputi unsur biotik dan abiotik. Lingkungan hidup juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lingkungan fisik, terdiri dari benda mati. Kedua, lingkungan biologis, terdiri dari makhluk hidup. Ketiga, lingkungan sosial, terdiri dari lingkup teman, sekolah, masyarakat, dan lain-lainnya. Lingkungan hidup juga terbagi menjadi 2 komponen, yaitu satu adalah biotik atau makhluk hidup, dibagi berdasarkan organisasi dan fungsinya. Berdasarkan organisasi yaitu mencakup individu atau yang berdasarkan satu makhluk hidup, populasi yang berdasarkan lebih dari satu makhluk hidup, komunitas yang berdasarkan beberapa populasi, dan ekosistem yang berdasarkan beberapa komunitas, serta biosfer yang berdasarkan beberapa ekosistem atau seluruhnya. Sedangkan berdasarkan fungsinya yaitu ada produsen yaitu penghasil makanan, ada konsumsi yaitu istilah memakan hasil dari produksi, dan ada pengurai yaitu istilah untuk si penghancur dan pengurai. Masuk ya ke nomor 2 yaitu abiotik atau bisa disebut benda mati. Salah satu komponen lingkungan hidup yang mencakup seperti matahari yaitu sebagai intensitas cahaya, suhu yaitu sebagai temperatur, air yaitu sebagai zat air atau molekul air, tanah yaitu daratan dari hasil organik, serta cahaya yaitu berupa gas. Masuk ke materi ketiga yaitu mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Hal ini terbagi menjadi interaksi antar komponen biotik serta interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, interaksi antar komponen biotik terdiri atas kompetisi yang meliputi persaingan untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan pasangan. Yang kedua adalah deklarasi, yaitu antara pemangsa dan mangsa atau produsen dan konsumen. Yang ketiga adalah simbiosis, yaitu meliputi antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis, dibagi menjadi yang pertama simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis komensalisme atau satu diuntungkan, satunya tidak dirugikan. Tiga, simbiosis parasitisme, satu diuntungkan, satu dirugikan. Keempat, simbiosis netralis, tidak memiliki pengaruh apapun. Dan yang kedua adalah interaksi antar komponen biotik dan abiotik, terdiri atas rantai makanan, yaitu transfer energi melalui proses makan dan dimakan mulai dari produsen sampai dengan konsumen dalam satu garis atau siklus. Yang kedua adalah jaring makanan, yaitu transfer energi melalui proses makan dan dimakan dalam bentuk kompleks. Yang ketiga adalah siklus energi, yaitu suatu proses atau siklus berkelanjutan seperti siklus air,
hujan, sirkus udara, dan lain-lainnya. Sekian presentasi saya mengenai materi yang ada di bab ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahpahaman dalam pengertian materi-materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.